Teori. Ada yang tahu nggak sih iklan Clear tahun 90-an? Mungkin kalau kalian seumuran gue, itu tahu kali ya iklan Clear yang sebelum campaign pakai hitam siapa takut. Tapi gue yakin sebagian kalian di sini nggak ngerti konteksnya apaan. Tapi ada kok, kalian bisa search di YouTube, teori iklan Clear. Ada. Tapi gue bukan mau ngomongin itunya, gue mau ngomongin ekspresinya, teori itu. Berapa banyak dari kalian yang kalau ngelihat sebuah tips and trick, konten, cara bikin konten, mindset konten, terus habis itu kalian nggak bisa berbuat apa-apa karena ngerasa itu hanya teori doang. Teori itu seharusnya bukan hanya jadi quotes. Ia seharusnya menjadi tools, menjadi framework, menjadi strategi, menjadi action plan pada saat kalian punya kondisi untuk mengeksekusinya. Teori itu kayak software update yang kalau kalian dapat keterangan software update dengan segala kelebihan-kelebihannya, tapi kalian nggak bisa berbuat apa-apa karena OS kalian udah mentok, atau bahkan kalian nggak punya device untuk melakukan software update tersebut. Pada saat gue sharing tips, tricks, atau konten tentang bisnis, tentang price strategy, tentang sales psikologi, itu hanya akan jadi teori doang pada saat kalian nggak punya bisnis. Karena kalian nggak punya ladang, nggak punya ruang untuk mengimplementasikannya. Pada saat gue sharing tentang cara ngonten, tips and trick ngonten, hook terbaik untuk konten, itu nggak akan resonate ke kalian kalau kalian menyampaikan atau kalian lihat iklan tersebut pada saat kalian pulang kerja setelah bekerja selama 9-10 jam, sampai rumah jam 8, jam 9, terus dalam keadaan capek dan lelah, nggak akan resonate. Kenapa gue tahu itu? Karena gue dulu kayak gitu. Jadi kalau tahun 2013 gue dikasih konten tentang cara ngonten yang oke, ini tips ngonten, itu nggak akan resonate ke gue karena gue baru ngonten tahun 2014. Setelah itu baru relevan. Atau kalau 3-4 tahun lalu gue dikasih konten tentang mindset bisnis, tentang sales psikologi, tentang pricing strategy, tentang average order value, customer retention, itu akan jadi teori doang buat gue. Karena pada saat itu gue cuma ngonten doang tanpa punya bisnis di belakangnya. Jadi problemnya adalah bagaimana mengubah teori tersebut menjadi sesuatu yang bisa kita eksekusi. Jadi sebaiknya jangan kita omongin dulu, kesampingkan mindset, teori, framework, tips and trick, tapi yang harus kita lakukan goalnya adalah ciptakan kondisi di mana teori tersebut tidak lagi menjadi teori, tapi menjadi sebuah tools untuk mengimplementasikannya. Gimana caranya? Pertama, bikin playground-nya dulu. Jadi bikin ruang, bikin waktu, siapin energinya, siapin fokusnya. Bikin yang namanya non-negotiable hours. Jam di mana kalian tidak bisa diganggu-gugat, tidak ada distraksi, fokus untuk mengerjakan hal apapun yang ingin kalian lakukan. Tentuin goalnya, mau bikin konten, mau mulai bisnis, mau belajar hal baru, apapun. Jadi di jam tersebut, itu jam yang tidak bisa diganggu-gugat. Kalau gue dulu di tahun 2014 itu adalah jam 9 malam. Karena pada saat itu gue baru pulang kantor, jam 9 pulang, bersih-bersih, mandi, sampai jam 10. Dari jam 10 sampai jam 12 adalah non-negotiable hours untuk gue bikin konten. Setiap hari gue menyempatkan diri untuk berbuat apapun yang berhubungan dengan konten. Nulis skrip, shooting, editing, atau apapun. That's my non-negotiable hours. Di 2 jam tersebut dari jam 10 sampai jam 12.
Terus apa lagi? Bangun kesiapan emosional. Emotional readiness. Embrace all the anxiety. Embrace all the overthinking. Embrace all the worriness. Cringe ngelihat muka sendiri di depan kamera. Cringe melihat suara sendiri kalau kalian bikin podcast. Cringe ngelihat tulisan kalian sendiri pada saat kalian mau bikin tulisan. Embrace all of that. And then fucking do it and move on. Terus apa lagi? Cari environment yang supportive. Kritis, dalam arti bisa ngasih feedback, tapi supportive. Terus apa lagi? Start small. Gue tahu di zaman sekarang, di zaman semua orang konten, pressure konten semakin besar. Konten harus begini, harus begitu, FYP, trending. Tapi kalian nggak perlu ngikutin semua keramaian itu. Content creating atau apapun goals kalian itu adalah personal journey kalian. Sesuatu yang sangat private. Kalau bikin konten video dirasa terlalu besar, mulai dengan ambil kamera HP, press record, ngomongin hal yang kalian suka, habis itu selesai, simpen di galeri. Nggak usah diupload, nggak usah dipublish. Hari berikutnya, kayak gitu lagi. Record, ngomong, taruh di galeri. Terus sampai kalian siap buat publish dan upload dan siap menanggung konsekuensinya. Dan gue kasih tahu, gue kasih hints, tidak seseram yang kalian kira. Trust me. Terus bikin atau tentukan small winning kalian. Bikin objektif secemen mungkin, lalu lakuin, kalau tercapai, rayain. Dulu awal-awal mulai konten, achievement gue cuman pada saat video gue ditonton 100 orang, itu berarti udah achievement buat gue, dan gue harus rayain. Jadi, siapin semua kondisinya, agar kalian bisa ngerasa bahwa teori, mindset, framework itu nggak cuma jadi quotes, tapi jadi sesuatu untuk diimplementasikan. Dah, itu aja. Lakuin sekarang, dan selalu ingat bahwa action tidak butuh teori, teori yang butuh action, jangan kebalik. Dan kalian pun akan ngerasain gimana powerfulnya sebuah teori, sebuah mindset, sebuah framework pada saat kalian mencapai kondisi di mana kalian bisa mengimplementasikan hal tersebut. Dah, simpan jika diperlukan, bagikan untuk mereka yang membutuhkan. Peace.